Ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Rabu buat kita semua. Puji Tuhan, kita bisa kembali berjumpa di dalam persekutuan dengan Tuhan, bahkan juga dengan keluarga kita masing-masing dalam ibadah keluarga pada hari ini. Kita senantiasa boleh bersyukur kepada Tuhan atas berkat Tuhan kita masih dimampukan menjalani kehidupan kita masing-masing. Nah, saat ini saya mengajak kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi bagian dari ibadah kita masing-masing. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini akan diambil dari kitab Kidung Agung, sebuah kitab yang sepertinya jarang-jarang digunakan di dalam pemberitaan firman Tuhan. Tapi hari ini kita bersyukur kita boleh bersama-sama belajar untuk merenungkan dan juga memahami kehendak Tuhan lewat firman Tuhan hari ini. Saya mengajak kita semua mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami kembali boleh berkumpul dengan keluarga kami, mensyukuri anugerah dan kasih Tuhan melalui persekutuan ibadah keluarga pada hari ini. Kami datang bersyukur kepada Tuhan, sekaligus juga memohon agar Tuhan kembali menyatakan berkat-Mu bagi kami semua melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Hadirlah melalui firman-Mu ini Tuhan, berkati kami, kuatkan kami, dan Roh Kudus-Mu biarlah memampukan kami memahami dan juga melakukan kehendak-Mu dalam firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan pada hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pembacaan Alkitab diambil dari kitab Kidung Agung pasal yang kedua, ayat yang ke-16 dan ayat 17. Firman Tuhan dalam kitab Kidung Agung pasal 2, 16 dan 17 menyatakan, "Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan Dia, yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku. Berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah." Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang memelihara firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, belakangan ini jagat dunia maya begitu yang sering kali disampaikan gitu ya, sedang dihebohkan oleh sebuah persoalan berkaitan dengan penggunaan sebuah kata. Bapak Ibu mungkin tahu, saudara tahu kata ini, saya tidak perlu menyebutkan juga supaya juga menjadi netral juga begitu ya. Sebuah kata yang biasanya juga muncul dalam percakapan sehari-hari, khususnya di kalangan anak-anak juga anak-anak muda. Sebuah kata yang sebenarnya juga tidak ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sehingga ada orang yang mempersoalkan ini, menganggap bahwa kata ini harusnya tidak perlu digunakan karena bisa berdampak yang negatif. Nah, kata itu sendiri sebenarnya memang bisa berarti sebuah hal yang kurang baik begitu. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa kata ini adalah kata yang punya arti baik, sehingga ada seorang mengatakan karena baiknya arti dari kata itu, sehingga kata itu kadang-kadang digunakan sebagai nama di sebuah daerah. Nah, artinya bahwa kata-kata ini menjadi sebuah perdebatan, sama seperti halnya juga kata-kata yang lain begitu ya. Kadang-kadang kata-kata yang kita anggap baik saja kadang-kadang juga bisa juga dimaknai atau juga dipakai untuk hal-hal yang kurang baik. Artinya ada kadang-kadang perdebatan, kadang-kadang ada silang pendapat begitu. Ada pendapat-pendapat yang berbeda tentang sebuah kata. Nah, berkaitan juga dengan hal seperti itu, Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita juga masih kadang-kadang mendengar perdebatan juga terkadang terjadi berkaitan dengan penggunaan kitab Kidung Agung di dalam Alkitab. Jadi kadang-kadang masih ada orang yang bertanya tentang keberadaan kitab Kidung Agung ini dalam Alkitab. Kenapa? Karena kadang-kadang orang berpikir bahwa apa yang disampaikan, apa yang dituliskan dalam kitab ini terkadang dianggap
dalam kalimat-kalimatnya itu terkesan sensual dan juga bahkan dikatakan vulgar. Sehingga ada orang yang kemudian mengatakan, ini sepertinya perlu dipertanyakan kenapa sampai muncul kitab Kidung Agung dalam Alkitab yang kita tahu sebagai sebuah kitab suci, dianggap kudus dalam agama Kristen, tapi ternyata muncul ada kalimat-kalimat yang terkesan tadi saya katakan sensual dan juga vulgar digunakan. Bahkan saya pernah mendengar bahwa keberadaan kitab Kidung Agung ini juga pernah juga dipakai untuk menyerang kekristenan. Sehingga dikatakan ini orang Kristen ini vulgar, orang Kristen ini ya macam-macam lah begitu dengan keberadaan kitab Kidung Agung ini. Tapi toh bahwa meskipun kita semua ada dalam perdebatan itu, kita mendengar perdebatan itu, kita semua toh tetap saja mengakui keberadaan kitab Kidung Agung. Kenapa? Bapak Ibu Saudara masih ingat bahwa kehadiran Alkitab itu bukan tiba-tiba muncul seperti itu. Ada sebuah proses yang dinamakan proses kanonisasi, di mana di dalam proses itu dikumpulkan berbagai sumber-sumber, tulisan-tulisan, gulungan-gulungan, sehingga kemudian diteliti, kemudian direnungkan oleh orang-orang yang kita anggap sebagai bapak-bapak gereja, yang kita anggap juga pasti punya kemampuan pemahaman teologi yang baik, sehingga akhirnya muncullah Alkitab yang kita miliki. Jadi ada sebuah proses yang berjalan yang kita percaya bahwa proses itu juga ada peran Tuhan di dalamnya. Di dalam proses itu sehingga muncullah Alkitab ini. Dan kita tahu juga bahwa kenapa alasan juga mungkin bisa digunakan kitab Kidung Agung ada dalam Alkitab, karena memang ada pesan-pesan, ada makna-makna yang baik yang bisa kita ambil dari keberadaan kitab ini. Bapak Ibu Saudara, makna atau pesan yang mungkin sangat penting yang bisa diambil dari kitab Kidung Agung adalah pesan tentang keberadaan cinta dalam kehidupan manusia. Baik itu nanti berkaitan dengan cinta kepada Tuhan maupun cinta kepada sesama manusia. Bapak Ibu Saudara, kita semua percaya bahwa yang namanya cinta itu sangat penting keberadaannya dalam kehidupan kita. Tanpa cinta kan susah begitu ya. Nah, salah satu hal yang kemudian berkaitan dengan pesan cinta ini juga disampaikan dalam perikop bacaan kita pada hari ini. Kitab Kidung Agung pasal 2 ayat 16 dan 17. Saya kemudian menyimpulkan dari perenungan saya bahwa berkaitan dengan pesan cinta yang disampaikan dalam dua ayat ini, yang pertama berkaitan dengan cinta adalah cinta itu harus saling memiliki. Dikatakan di sini kan, kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia. Artinya bahwa ada dua pihak yang berperan di sana. Ada dua pihak yang merasa bahwa yang lain adalah kepunyaan dan juga dia adalah kepunyaan yang dicintainya. Saya jadi ingat kalau kemudian menjelaskan hal ini, saya ingat ada sebuah lagu yang beberapa tahun lalu cukup tenar begitu dinyanyikan oleh sebuah band Indonesia. Lagunya judulnya Pupus. Bapak Ibu pasti pernah dengar ya, saudara-saudara pernah dengar lagu ini. Saya menyanyikan sedikit saja yang berkaitan dengan ini. Ada bagian, mungkin salah satu bagian mengatakan, baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Nah Bapak Ibu, itu gambaran yang kadang-kadang muncul dalam kehidupan kita sehari-hari begitu. Cinta bertepuk sebelah tangan. Artinya ada seseorang yang mencintai orang lain, tetapi ternyata orang yang dicintai tidak mencintai balik. Nah, hal ini yang kemudian tentunya tidak diinginkan oleh orang yang mencintai. Karena tadi saya katakan bahwa setiap orang saat mencintai ingin juga dicintai. Setiap orang yang menyatakan cinta itu juga ingin dicintai oleh orang yang dicintainya. Ada dua belah pihak yang harus berperan dalam cinta itu. Bukan hanya satu pihak, bukan hanya sebelah tangan begitu. Nah, hal ini juga
mengingatkan kita kepada cinta Tuhan kepada kita semua. Kalau kemudian kita hubungkan ini dengan rasa cinta kita kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah mencintai kita. Kita semua tahu bukti cinta Tuhan luar biasa. Bahkan Dia datang ke dunia, Dia berkorban bagi kita semua. Itu bukti cinta Tuhan buat kita semua. Pertanyaannya, cintakah kita kepada Tuhan? Kan Tuhan Yesus bahkan katakan, seperti Bapa di dalam aku dalam Bapa, demikian juga kamu dalam aku dan aku di dalam kamu. Harusnya seperti itulah rasa cinta kita kepada Tuhan. Artinya kalau kita merasa cinta kepada Tuhan seperti halnya Tuhan mencintai kita, harusnya kita juga nyatakan itu dalam kehidupan kita. Kalau dalam beberapa istilah-istilah cinta sehari-hari, kan dalam istilah cinta manusia ada kata-kata puitis yang sering kali diucapkan oleh manusia saat jatuh cinta. Saya pernah dengar, lautan ku seberangi, gunung kan ku daki, hujan badai kan ku lalui demi yang ku cintai, begitu. Tapi apakah itu juga berlaku dengan rasa cinta kita kepada Tuhan kita? Apakah memang kita juga bersiap mengorbankan apapun untuk berjumpa dengan Tuhan kita sebagai rasa cinta kita? Kadang-kadang kan enggak seperti itu. Jangankan hujan badai begitu ya. Orang gerimis saja kita sudah enggak mau datang kepada Tuhan, enggak mau datang ibadah. Jangankan kemudian suruh menyeberangi lautan, gerejanya dekat saja tidak mau datang beribadah. Jangankan kemudian mendaki gunung, cuma sebentar saja ke sini jalan kaki enggak mau. Maunya karena enggak ada motor, enggak ada kendaraan, enggak ada lain-lain. Artinya ada pertanyaan penting untuk kita renungkan. Kalau kemudian kita hubungkan ayat ini, pesan ini juga dengan rasa cinta Tuhan kepada kita yang sudah terbukti buat kita. Mari kita renungkan, sudahkah kita benar-benar juga mencintai Tuhan kita? Sudahkah kita benar-benar menunjukkan rasa cinta kita sehingga cinta itu benar-benar melibatkan kita dan juga Tuhan, bukan hanya Tuhan yang mencintai tapi kita tidak mencintai. Nah, itu pesan yang pertama berkaitan dengan cinta buat kita semua. Yang kedua, berkaitan juga dari ayat ini juga, Bapak Ibu Saudara, kita belajar bahwa yang namanya cinta itu akan menimbulkan kerinduan. Bapak Ibu, kalau cinta pasangan kita atau cinta keluarga atau cinta anak atau istri kita, pasti kan selalu maunya dekat kan? Maunya bertemu terus, karena apa? Ada rasa rindu yang diucapkan. Tapi kemudian kalau kita kembali, saya katakan, saya mencoba mengambil ini dalam relasi cinta kita kepada Tuhan. Sudahkah kita juga melakukan itu? Sudahkah rasa rindu kita benar-benar kita tunjukkan kepada Tuhan? Pemazmur kan memberikan contoh. Seperti rusa rindu jiwaku, merindukan air begitu ya. Artinya seperti rusa merindukan air, demikian juga harusnya kita merindukan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan juga rindu kita datang kepada Dia senantiasa. Oleh karena itu mari kita juga mau rindu, mau datang selalu kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, sebagai pesan yang terakhir dari pesan cinta hari ini adalah lewat firman Tuhan saat ini, cinta itu dikatakan di sini akan membawa sukacita, akan membawa kegembiraan. Kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Jadi ada kijang, ada anak rusa yang ada di tanaman rempah-rempah kan senang, gembira. Demikian juga harusnya kita dalam kehidupan kita, dalam kehidupan bercinta, dalam kita relasi cinta kita dengan Tuhan, harusnya juga membawa kegembiraan dalam kehidupan kita. Jadi gak perlu dipaksa-paksa untuk berjumpa dengan Tuhan. Kenapa? Karena saya gembira berjumpa dengan Tuhan. Karena saya mau terus-menerus berjumpa dengan Tuhan, karena Tuhan membawa kegembiraan buat kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan pesan cinta pada hari ini lewat kitab Kidung Agung.
Mari kita juga belajar untuk terus mencinta dalam kehidupan kita. Cinta kepada Tuhan, cinta kepada keluarga, cinta kepada orang-orang di sekeliling kita, sehingga lewat kehidupan kita, rasa cinta kita nyatakan. Dan banyak orang juga bisa bergembira dan bersuka cita atas keberadaan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa dalam surga, Allah yang mengasihi kami, Allah yang senantiasa menyatakan rasa cinta kepada kami. Kami bersyukur karena kami dicintai oleh Tuhan. Dan biarlah kami juga diingatkan hari ini untuk juga kembali membalas cinta Tuhan dalam kehidupan kami juga dengan kembali mencintai Tuhan. Dan biarlah itu kami mampu lakukan di tengah-tengah kami menjalani kehidupan, karena kami menyadari tidak mudah untuk kami terus berkomitmen dan konsisten untuk melaksanakan itu dalam kehidupan kami. Tuhan tolong berkati kami, kuatkan kami, agar kami mampu mencintai Tuhan, merindukan Tuhan, dan juga bergembira karena kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Setiap kami yang mendengar firman Tuhan, kiranya Tuhan terus berkati hidup kami masing-masing. Keberadaan kami serahkan kepadamu Tuhan, karena kami semua beriman Tuhan selalu akan memberikan yang terbaik bagi kami. Berkati kami semua menjalani kehidupan, berkati kami dalam kami menjalani aktivitas, tugas dan tanggung jawab pekerjaan, usaha, bahkan dalam menghadapi pergumulan dan tantangan kehidupan, kami senantiasa berserah kepada Tuhan. Berkati juga persekutuan kami sebagai gereja Tuhan, GPIB Air Hidup Kamal pada khususnya. Tuhan memberkati persekutuan kami. Tuhan memberkati semua rencana-rencana kami, khususnya rencana akan memulai ibadah pada hari Minggu nanti. Tuhan juga berkati, sehingga jika Tuhan berkenan, semua boleh terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga doakan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemimpin bangsa ini, agar boleh terus memimpin bangsa dengan hikmat dan kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan, sehingga mampu membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang baik dan benar di mata Tuhan. Berkati juga senantiasa proses pemulihan bangsa ini ya Tuhan. Semua upaya yang dilakukan saat ini, semua penelitian-penelitian yang dikerjakan saat ini, Tuhan pakai menjadi saluran berkat Tuhan, membawa pemulihan bagi bangsa kami bahkan dunia ini. Kami berserah diri Tuhan, menyerahkan setiap doa dan permohonan kami pada saat ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan memberkati kita semua, Bapak Ibu Saudara. Sampai menjumpa dalam kesempatan mendatang dalam ibadah hari Minggu nanti. Tetap sehat, tetap bahagia, tetap bersyukur, tetap jaga kesehatan kita, jaga kesehatan keluarga, jaga kesehatan lingkungan di sekitar kita. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Tuhan memberkati.